Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Giovanni Mevandra dari kelas 10 TKJ 3. Hari ini saya akan menjelaskan tentang dampak penjajahan Jepang bagi bangsa Indonesia dalam bidang politik. Sejak awal penduduknya di Indonesia, Jepang melarang segala aktivitas politik seperti organisasi politik, organisasi sosial maupun organisasi keagamaan, serta mengganti organisasi tersebut dengan organisasi bentukan Jepang. Satu-satunya organisasi yang tidak dibubarkan adalah Majelis Islam A'la Indonesia atau disingkat dengan MIAI, yang telah berdiri sejak masa Hindia Belanda. MIAI berkembang dengan pesat karena mendapatkan simpati dari masyarakat. Karena mengancam kepentingan Jepang, maka MIAI dibubarkan pada tahun 1943 dan menggantinya dengan Majelis Syura Muslimin Indonesia atau MASYUMI yang dipimpin oleh Ki Hajar Hashim Asy'ari. Jepang juga membatasi pergerakan dari tokoh pergerakan yang bersifat non-kooperatif dengan mengawasi secara ketat melalui polisi rahasia Kompetai. Kompetai juga turun di masyarakat guna menghukum siapa saja yang tidak pro terhadap Jepang dengan menghukum tanpa proses pengadilan. Hak asasi manusia pada masa pendudukan Jepang nyaris tidak berlaku. Berikut adalah hal-hal yang dilakukan Jepang untuk menarik simpati penduduk Indonesia. 1. Mendorong bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar dan melarang penggunaan bahasa Belanda. 2. Membentuk kerjasama dengan tokoh nasionalis melalui gerakan 3A. 3. Membentuk organisasi Pusat Tenaga Rakyat atau PUTRA dan menempatkan 4 serangkai, yaitu Soekarno, Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan Ki Hajar Mas Masyur sebagai pemimpinnya. Organisasi ini bertujuan menyatukan potensi masyarakat untuk kepentingan Jepang. Namun, organisasi Putra justru dimanfaatkan para tokoh nasionalis untuk menanamkan nasionalisme. Setelah melihat Putra lebih bermanfaat pada kepentingan Indonesia, maka Putra dibubarkan oleh pemerintah Jepang. 4. Membentuk Badan Pertimbangan Pusat atau dinamakan Chosangiin pada 1 Agustus 1943. Tugas dari Chosangiin adalah memberikan saran atau tindakan yang dapat diambil oleh pemerintah Jepang serta menjawab pertanyaan terkait masalah-masalah politik. 5. Mendirikan Jawa Hokokai atau Himpunan Kebaktian Jawa pada tahun 1944. Berbeda dengan organisasi yang lain, Jawa Hokokai dipimpin oleh seorang Gunseikan atau kepala pemerintahan karena merupakan organisasi resmi pemerintah. Sisi negatif dampak penjajahan Jepang bangsa Indonesia adalah bahwa Jepang melakukan penindasan dan pengawasan ketat terhadap gerakan-gerakan politik dan media komunikasi di Indonesia. Jepang melarang penggunaan simbol-simbol nasionalisme Indonesia seperti bendera merah putih dan lagu Indonesia Raya. Jepang juga membatasi kebebasan berpendapat dan berekspresi dengan mengontrol surat kabar, majalah, radio, film, dan film pertunjukan sandiwara. Selain itu, Jepang juga membubarkan partai-partai politik dan organisasi-organisasi sosial yang ada di Indonesia. Sedangkan sisi positifnya, Jepang memberikan kesempatan kepada para pemimpin nasionalis Indonesia untuk berpartisipasi dalam pemerintahan sipil yang dibentuk oleh Jepang. Pemerintahan sipil ini bertujuan untuk mengelola urusan-urusan sipil di daerah tertentu di bawah pengawasan pemerintah militer Jepang. Pemerintahan sipil Jepang membagi seluruh pulau Jawa dan Madura, kecuali Surakarta dan Yogyakarta, ke dalam 6 tingkatan, yaitu Shu, Keresidenan, Shi, Kota Praja, Ken, Kabupaten, Gun, Kawedanan, Son, Kecamatan, dan Ku, Desa. Hingga saat ini, beberapa pembagian tingkatan daerah tersebut masih digunakan di Indonesia, misalnya kabupaten, kecamatan, dan kota. Selain itu, Jepang juga memberikan kesempatan kepada para tokoh di Indonesia untuk menempati jabatan-jabatan tertentu. Oke, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.